Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan berkah dan rahmatnya, kekuatan, kesehatan yang Allah berikan sehingga kita semua dapat kembali melaksanakan aktivitas kita pagi hari ini dengan sebaik-baiknya insyaallah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah SAW, pada sanak keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut-tabi'utnya, sampai pun kepada kita semua yang masih senantiasa taat terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak soleh dan solehah sekalian, kembali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran matematika. Jadi anak-anak soleh dan solehah sekalian, bagi yang sudah punya buku paket, silahkan dibuka buku paketnya, siapkan alat tulis. Kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu, sebelumnya seperti biasa, marilah kita bersama-sama sebelum memulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Angkat tangannya kemudian tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh dan solehah sekalian, kita mulai saja materi kita pada pagi hari ini. Ada di halaman 23, bagian E, menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Silakan buka halaman 23, menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Jadi bagi yang belum punya buku, sudah ada disiapkan di koperasi di sekolah, bisa langsung datang untuk membeli. Kemudian yang sudah punya buku, silahkan perhatikan bukunya, dan yang belum punya buku perhatikan baik-baik, catat yang perlu dicatat ya. Baik anak-anak soleh dan solehah sekalian, jadi menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Kita langsung ke contoh soal. Jadi soal cerita ini kurang lebih sama dengan yang ada ceritanya. Ini yang membedakan, ini ada ceritanya dan itu terkadang dilakukan setiap hari oleh kita tanpa kita sadari ya. Jadi kegiatan sehari-hari kita itu banyak mengandung matematika ya, namun kita tidak menyadarinya, sehingga mungkin kita tidak tahu bilang, oh ternyata apa yang saya kerjakan hari ini ada terkandung pelajaran matematika di dalamnya. Jadi hari ini Pak Guru akan memberikan contoh soal cerita yang mungkin pernah kita nonton di televisi atau pernah kita praktekkan sendiri. Baik anak-anak soleh dan solehah sekalian, coba Pak Ustadz bacakan contoh soalnya ya. Atau Ustadz tuliskan.
seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, ini adalah contoh soal cerita. Kita coba selesaikan. Nomor atau kita kalau kita menyelesaikan soal cerita anak-anak saudara dan saudara sekalian, jadi caranya itu adalah kita menentukan apa yang diketahui dulu. Jadi menentukan apa yang diketahui pada soalnya. Jadi yang pertama kita tulis itu adalah diketahui. Diketahui, titik 2. Apa yang diketahui pada soal? Seorang penyelam mula-mula berada di 3 meter di bawah permukaan laut. Jadi 3 meter di bawah permukaan laut. 3 meter 3 meter di bawah permukaan laut. Bisa disingkat di bawah air. Di bawah air ya. Tapi Ustaz tulis ini supaya lebih jelas lagi. Kemudian yang diketahui yang kedua itu apa? Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Jadi tadinya dia ada di kedalaman 3 meter, kemudian dia menyelam lagi sejauh 4 meter. Jadi kita tulis di sini 4 meter. Empat meter penyelaman lagi. Jadi dia menyelam lagi sedalam 4 meter ke bawah. Jadi di manakah posisi penyelaman sekarang? Jadi kita tulis lagi berikutnya adalah ditanyakan. Kita tulis ini. Kita tulis ditanyakan di manakah posisi penyelam sekarang. Itu pertanyaannya. Jadi tugas kita sekarang adalah memasukkan apa yang kita ketahui ke penyelesaian. Kita tulis penyelesaian di sini ya untuk memudahkan. Penyelesaian atau penyelesaian. Kita tulis apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, apa itu mencari atau menyelesaikan sebuah soal bilangan bulat. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan garis atau garis bilangan. Langsung kita tulis sini. Ini kita membuat garis vertikal. Garis vertikal seperti ini, garis lurus dari atas ke bawah.
Jadi kita tulis garis bilangan vertikal. Nah, setelah kita menulis garis bilangan, kita langsung kembali ke apa yang kita ketahui, apa yang diketahui. Coba perhatikan, 3 meter di bawah permukaan laut. Jadi seorang penyelam mula-mula berada pada 3 meter di bawah permukaan laut. Berarti penyelam itu ini kita umpamakan ini adalah permukaan laut ya. Nah, ini permukaan laut atau titik nol. Titik nol. Nah, kenapa di sini permukaan laut? Karena di atas itu kalau positif berarti dia maksudnya kalau nol itu adalah bilangan netral. Nah, sehingga permukaannya antara atas dengan bawah air itu kita tulis angka 0 atau netralnya 0. Sehingga kita dapati penyelam itu berada di bawah 3 meter permukaan laut. Berarti 1, 2, 3. Berarti penyelam itu ada di sini. Nah, penyelam itu sekarang pertamanya atau mula-mulanya berada di -3 atau -3. Berada di -3. Nah, di sini dia penyelam. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal. Nah, lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, dia menyelam lagi sejauh 4 meter. Coba. Kalau menyelam lagi berarti turun lagi, turun ke bawah, sehingga menyelam lagi sejauh 4 meter. 1, 2, 3, 4. Berarti dia, pertanyaannya sekarang adalah di mana posisi penyelam sekarang. Nah, maka kita hitung. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti yang tadinya berada di -3 kita hitung ke bawah, sehingga kita dapati penyelam terakhir berada di -7 ya, berada di -7. Nah, ini -7. Nah, jawabannya adalah -7. Jadi contoh soal yang pertama itu jawabannya adalah -7. Nah, setelah kita menggambarkannya, maka kita akan dengan mudah mendapat jawabannya. Nah, insya Allah anak-anak soleh dan soleh sekalian bisa menyelesaikan soal ini. Ini contoh soal yang sangat gampang ya, sangat gampang. Nah, baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, ini contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya kita melangkah ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, atau kita tuliskan di sini ya. Kita tulis di sini dalam angka. Nah, jadi -3 ditambah 4. Nah, sama dengan, jadi ini soalnya yang 1. Jadi ini kalau kita kerjakan langsung langsung tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, yang -4 ya, -4. Jadi -3 ditambah -4. Nah, jadi hasilnya di sini adalah -7. Kalau positif ketemu dengan negatif berubah menjadi positif.
sini anak-anak soleh dan saudara sekalian? Nah, insyaallah kita semua paham. Nah, selanjutnya kita mengarah ke soal yang contoh soal yang kedua. Nah, kita hapus. Nah, jadi berhubung durasinya, maka Ustaz bacakan saja. Ya, bacakan saja. Yang mau tulis silahkan ditulis, tinggal di pause saja, diberhentikan kalau selesai tulis lagi. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Bayu menuang air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Kita hapus ini ya, supaya ada tempat untuk menulis. Diketahui suhu air, suhu mula-mula air adalah 18 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan air ke dalam. Jadi Ustadz tuliskan gambarnya. Umpamanya ini adalah sebuah gelas. Dituangkan air ke dalam. Airnya kurang lebih seperti ini. Airnya. Kemudian dituangkan lagi es batu. Es ya. Dituangkan es. Jadi setelah dituangkan es, maka suhu air di dalam gelas tersebut berkurang 10 derajat. Bertambah 10 derajat.
berkurang ya, negatif 10. Jadi suhu air mulai di dalam gelas itu adalah 18 derajat Celcius. Suhu air dalam gelas setelah diisi es berkurang 10 derajat Celcius. Ini SA adalah suhu air ya, supaya lebih ringkas. Nah, selanjutnya suhu air setelah es mencair suhu naik 5 derajat Celcius. Nah, dia bertambah, suhu air di dalam gelas bertambah 5 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, ini kan ditanyakan sekarang, ini diketahui, ini ditanyakan. Selanjutnya di bawah adalah diketahui atau berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Berapakah suhu air dalam gelas tersebut sekarang? Itu pertanyaannya. Jadi langsung kita bisa menulis penyelesaian. Penyelesaian atau kita tuangkan dalam jawaban. Yang pertama kita ketahui adalah suhu air. Nah, suhu air mula-mula di dalam gelas. Suhunya adalah 18 derajat Celcius. Nah, suhu air dalam gelas setelah diisi es, dia menurun 10 derajat Celcius. Berarti bisa kita tulis dikurang 10 derajat Celcius. 18 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius. Kemudian saat suhu air setelah es mencair, kemudian kita tambah lagi, bertambah 5 derajat Celcius. Kenapa ditambah? Karena pada saat esnya mencair, otomatis dia bertambah suhunya, bertambah 5 derajat Celcius. Maka kita tulis di sini ditambah 5 derajat Celcius. Berapakah hasilnya anak-anak dan saudara sekalian? Kemarin kita sudah belajar kalau pengurangan dan penjumlahan itu derajatnya sama, sehingga kita bisa memulai mengerjakan dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang secara berurutan. Kita selesaikan dulu yang ini. Sama dengan ini ya. 18 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius. Jawabannya adalah 8 derajat Celcius. Bisa kita tulis derajat Celciusnya, bisa nanti di akhirnya, atau kita hilangkan dulu derajat Celciusnya, nanti di akhir bisa kita tulis. Tapi kita tulis untuk lebih jelas ya. Kemudian 8 ditambah 5. 8 tambah 5. Hasilnya kemudian adalah 13 derajat Celcius. Jadi suhu air dalam gelas tersebut sekarang adalah 13 derajat Celcius. Baik anak-anak saudara dan saudara sekalian, kurang lebih seperti itu cara mengerjakan
cerita ya, soal cerita. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan di awal tadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari pelajaran matematika, sehingga dengan kita belajar di sekolah atau di mana saja, maka kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan lebih efisien dan efektif. Baiklah anak-anak soleh dan soleh sekalian, adapun tugas kita hari ini adalah ada pada halaman 24 di bukunya latihan 11 dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan ya, nomor 1 sampai nomor 5. Baiklah anak soleh dan soleh sekalian, cukup di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Tapi sebelumnya kita bersama-sama baca doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya menyusul Ustaz kirimkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.